teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Nah, berjumpa kembali dalam ibadah Komisi Anak Taman Firdaus GKT Efrata Genteng. Jangan bosan-bosan ya sama Lose Andi. Pastinya tidak, karena hari ini Lose Andi ditemani sama teman-teman kita. Ada Kristi, ada Kensi, dan ada Gera. Halo teman-teman. Wah, kita semua sudah bersemangat mau memuji nama Tuhan. Teman-teman di rumah sudah bersemangat dah? Pastinya bersemangat ya kira-kira ya teman-teman ya? Ya. Iya, yuk kita bersama-sama kita mau ucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita semua memuji Tuhan. Yuk. Bagi Tuhan ucap terima kasih. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melayakkan setiap kami untuk kami mau datang memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lasa. Ya. Ayo mari kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Wah, boleh tuh. Ajak Ayo, teman-teman Grel. Mari kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yang semangat ya teman-teman. Ya, kita bersama-sama mau pujikan Mars Sekolah Minggu. Ayo. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan, supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa.
mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang. Karena ku milik Yesus. Karena apa? Karena ku milik Yesus. Karena apa? Karena ku milik Yesus. Oke. Didi, Ya. ayo kita nyanyi lagu kasih-kasih yang gerakannya gini-gini itu. Yang geraknya gini-gini. Oh ya. Yuk teman-teman, kita mau pujikan yang kasih. Ya, seperti itu ya. Teman-teman ikut ya semua ya. Bisa nggak? Bisa. Iya, yuk kita sama-sama mau pujikan KASIH. Iya, yuk kita mau pujikan pujian ini. Ya, semangat ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, siapa yang suka marah-marah di sini? Nggak boleh. Gak ada. Gak ada. Kita harus punya kasih seperti kasihnya Yesus. Yesus. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan sambil tiduran. Jangan sambil makan. Lah betul itu, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Good sekali. Apa yang dikatakan teman-teman kita. Dengar firman Tuhan harus dengan baik. Tidak boleh main-main ya. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita pujikan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, sikap doanya gimana? Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap hati kami, agar kami benar-benar mau mendengar firman-Mu dengan baik, dan terutama kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar hidup kami setiap anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Berkati untuk Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Itu, atas, di atas. Iya. Sepin. Terus. Maju. Sepin. Iya, tembak, woi. Sepin. Belakang ada orang belakang, woi. Woi, hati-hati, woi. Nggak denger dipanggil. Itu. Punya telinga nggak sih? Lihat, punya telinga nggak sih? Bentar, masih main. Sekin lo. Dipanggil dari belakang sampai ke depan nggak denger loh. Dengar nggak? Berhenti dulu mainnya. Ya ampun, Sepin. Mami panggil lo dari tadi nggak denger ta? Enggak. Ngapain sih? Main. Ya ampun. Meskipun main ya mbok nyaut toh. Ya Mi gitu loh. Kau punya telinga berapa sih? 2. Mulutmu berapa? 1. Makanya Tuhan tuh kasih kamu 2 telinga ini supaya denger-dengeran. Nggak diem aja mulutnya kalau dipanggil. Coba kamu pikir, kalau mulutmu yang 2, telingamu 1 gimana? Gak tahu. Dunia ini rame, nggak ada yang dengerin. Karena banyak omongnya semua, tapi telinganya cuma 1, nggak ada yang denger. Makanya Tuhan tuh kasih 2 telinga itu supaya kau denger-dengerin. Denger nggak? Ya. Ayo sekarang kita mau denger firman Tuhan. Duduk yang bagus. Oke. Teman-teman, kita suka ya seperti Josephine, anaknya Lose Lili ya. Kalau lagi asik main dipanggil berkali-kali, bahkan 10 kali sampai berkali-kali kita tidak dengar. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang punya telinga? Coba telinganya dibuka semua. Lu mau lihat telinganya ada enggak? Ya, semuanya punya telinga. Kata firman Tuhan, yang punya telinga dengarkan. Kenapa? Hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang temanya juga dengar dan bertindak. Siapa yang melakukan itu? Tentunya Tuhan. Nah teman-teman, firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1-10. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Allah kita itu
meski tidak kelihatan dengan mata, karena kita tidak bisa, Allah kita di mana ya? Tuhan kita di mana ya? Di mana kamu? Gitu ya. Kalau kita dicari, mama kita, Josephine, ada orangnya. Tetapi kalau kita cari Allah, Allah kita di mana ya? Di mana? Di mana? Di gereja? Tidak ada. Tuhan Allah kita ada di mana-mana, tapi tidak kelihatan oleh mata kita. Tapi Dia itu dengar setiap doa kita. Yuk kita baca bersama-sama ya perkataan ini ya. Yang ada di rumah kita baca bersama-sama dengan lo sendiri. 1, 2, 3. Tuhan Allah meski tidak kelihatan tetapi mendengar setiap doa kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 yang berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Tuhan meskipun tidak nampak, Tuhan meskipun tidak kita lihat, Tuhan meskipun tidak kita pegang, kita jamah, tetapi Tuhan itu bisa mendengar. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita aja kadang-kadang dipanggil tidak dengar, tapi Tuhan kita selalu mendengar setiap doa-doa kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat sebuah cerita yang kita pernah dengar. Teman-teman pernah dengar cerita ini enggak? Ada 450 Nabi Baal melawan seorang nabi yang sangat cinta dan takut akan Tuhan, yaitu Nabi Elia. Yuk teman-teman ingat cerita ini, di mana nabi-nabi Baal itu yang jumlahnya banyak orang berkata kepada Nabi Elia, Elia, kalau Allahmu itu bisa mendengarkan engkau, maka korban persembahan ini akan diterima oleh Tuhan. Ya, kalau kau punya Allah panggilan supaya dia bisa menerima persembahanmu. Nah teman-teman, Nabi Elia bilang, ya aku percaya dalam hatinya ya. Dia berkata, ya pasti Tuhan Allah itu dengar meskipun tidak kelihatan, meskipun tidak nampak, pasti dengar. Lalu Nabi Elia begini, oke, mari kita buat. Kamu buatlah korban persembahan. Ya, dia bawa hewan korban persembahan, mezbahnya sudah disiapin. Lalu setelah itu si Elia bilang, ayo sekarang panggil Baalmu. Teman-teman, mereka panggil Baal, Baal, Baal. Sehari semalam dari pagi sampai malam gak ada yang datang. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ketika waktunya kesempatan buat Elia, Elia bilang sama para Baal, mungkin Tuhanmu itu lagi tidur, mungkin Tuhanmu ini nggak dengar, teriak yang kencang. Wah, Nabi Baal itu tambah kencang, Baal, Baal, semakin kencang sekali. Baalnya nggak datang-datang teman-teman. Dia tidak terima persembahannya, korban persembahannya tetap aja di atas mezbah itu. Kata Elia rada ngejek, kurang kencang. Mereka teriak, Baal, Baal. Gak dengar juga teman-teman. Akhirnya sampai mereka kelelahan. Nah ini kesempatan buat Elia untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu dengar dan melihat, bahkan dia hidup. Nah, lalu Elia mulai memberikan persembahan dan mezbahnya disiram sama air. Teman-teman, kalau disiram sama air mezbah itu, maka airnya tambah banyak. Apakah api bisa nyala kalau ada air? Enggak bisa. Ya, bukan hanya disiram korban persembahannya dengan air, bahkan seperti kolam, wakai airnya. Lalu Elia ingin menunjukkan bahwa Allah itu betul hidup.
Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah. Elia tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu bengok-bengok, tidak perlu sampai tengah malam. Elia cuma berdoa di dalam satu saat saja. Lalu Allah itu langsung datang dan menyambar korban persembahan yang tadinya mezbah itu penuh dengan air. Habis lenyap. Kenapa? Karena Elia, Tuhan mendengar doa Elia. Teman-teman, Tuhan kita itu tidak nampak, tetapi dia ada loh. Dia itu hidup, dia ada. Orang-orang Israel dulu pernah melakukan sebuah dosa. Mereka itu bikin patung. Ya, ini patung-patung Baal. Bayangin, patungnya gede-gede. Makanya firman Tuhan berkata, patung itu dibuat oleh manusia, disembah oleh manusia, punya mata tidak bisa lihat, punya telinga tidak bisa dengar. Kamu sudah doa di depannya seperti apapun tidak akan bisa dengar. Oleh karena itu Tuhan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu dengar dan Allah itu bisa melakukan sesuatu, Allah itu bertindak. Nah, cerita hari ini bukan tentang Elia, teman-teman, tapi ada seorang bapak yang suka memelihara akan kambing dombanya, yaitu namanya Bapak Musa. Kemarin Bapak Abraham, Pak Losemax kemarin juga Bapak Musa, hari ini Bapak Musa juga ya. Nah, keliru ya, kemarin Pak Losemax bukan cerita tentang Musa ya, tentang siapa ayo? Ayo siapa yang ingat? Yaitu Y-U-S-U-F ya, Yusuf. Hari ini kita akan cerita tentang Musa. Nah, Musa ini memelihara kambing domba milik mertuanya. Istri, papanya, istrinya. Namanya mertua. Jadi istrinya punya papa. Si Musa memanggilnya ini adalah papa mertua. Papa mertuanya kaya, punya kambing domba yang banyak. Nah, Musa ini memelihara kambing dombanya di padang rumput yang hijau, ya, bawa kambing dombanya. Satu hari teman-teman, ketika dia lagi memelihara kambing dombanya, ada sesuatu kejadian yang sangat aneh di depannya. Apa yang aneh? Tiba-tiba ada sebuah pohon yang kering yang disebut semak duri, ya. Semak duri itu seperti ini teman-teman ya. Semak duri itu kayak gini. Pohonnya sudah kering kerontang, terus banyak durinya. Teman-teman bisa bayangin kalau pohon ini kena api aja pasti akan hangus. Oleh karena itu hutan-hutan kalau sudah kering ini bahaya. Kenapa? Bisa kebakaran hutan. Nah, yang hebatnya pada waktu si Musa ini lagi memelihara kambing dombanya, yang terjadi adalah ada sebuah pohon yang kering, semak duri yang kering, kebakar, ada apinya, panas sekali dan terang sekali. Tapi aneh, kok enggak angus ya? Kok enggak terbakar? Enggak hitam? Pohonnya masih ada, tapi ada banyak api di sekelilingnya. Si Musa ini mulai mencoba, kok aneh ya kejadian ini. Tidak pernah loh selama-lamanya aku dengar dan tidak pernah aku tahu hal-hal seperti ini. Nah, ketika Musa mau melangkah dan mau melihat apa yang terjadi di balik pohon yang kering itu, teman-teman, Tuhan itu berkata kepada Musa, jangan datang Musa dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu, lepas sandalmu, karena di mana engkau berdiri, tempat di mana engkau berdiri, itu adalah tanah yang kudus. Aku Allah ayahmu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Kaget sekali Musa ya, ketika dengar suara Allah yang besar dan luar biasa itu, Musa takut dan tutup kepalanya. Aduh, wah. Gawat ini, saya ketemu sama Allah ya. Nah teman-teman, ketika Musa melihat tahu bahwa itu adalah Allah,
Musa tidak jadi tanya dan tidak jadi melihat pohon yang terbakar itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, nah ketika Musa ini ketemu sama Allah, lalu Musa ini akan melakukan sesuatu buat bangsa Israel. Nah, coba lo semua panggil Cece Josephine tadi, dengar enggak firman Tuhan ya? Cece Josephine? Kamu dengar enggak firman Tuhan tadi? Dengar dong. Tentang apa yuk? Tentang siapa? Tentang siapa ya tadi ya? Hai? Tentang siapa? Musa. Oh, Musa. Musa lihat apa? Lihat Lihat semak duri. Cuma durinya kenapa? Tahu. Terbakar, tapi tidak hangus. Nah, dengerin loh ya kalau ada firman Tuhan. Nah, sekarang Josephine, coba baca firman Tuhan ini. Aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir dan telah mendengar permohonan mereka untuk dibebaskan dari penindas-penindas mereka yang kejam itu. Wow, ada kata tulisan merah. Apa itu? Sudah melihat dan telah mendengar. Siapa yang sudah melihat dan mendengar? Aku, Aku siapa itu? saya, Bukan. Siapa? Allah. Allah itu sudah melihat. Melihat apa? Kesusahannya orang Israel. Lihat gambarnya loh selili ya. Lihat gambarnya. Itu orang ngapain? Nyembah Baal. Menyembah Baal dan lagi ngapain itu? Dorong-dorong. Orang Israel itu tinggal di Mesir, teman-teman. Dia itu disiksa, disuruh kerja keras oleh orang-orang Mesir, bikin sebuah patung yang besar dan berbagai cara, berbagai pekerjaan yang berat. Nah, ketika mereka disuruh kerja, itu mereka kesusahan. Karena itu mereka berteriak meminta tolong kepada Tuhan dengan berdoa. Dan ternyata doanya itu didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, Tuhan sudah melihat. Melihat siapa? Melihat orang Israel yang ada di Mesir lagi menderita. Dan Tuhan itu dengar. Dengar apa? Permohonan mereka. Untuk apa? Bebas dari Mesir. Nah, coba ini dibaca lagi. Tangisan bangsa Israel sudah kudengar dan kulihat juga bagaimana mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Kata-katanya sama enggak sama yang pertama tadi? Sama, Sama. Apa? kudengar dan kulihat. Siapa yang mendengar dan melihat? Tuhan. Tuhan. Nah, teman-teman, 2 kali Tuhan mengingatkan kepada Musa bahwa Tuhan itu sudah mendengar dan Tuhan sudah melihat kesusahannya orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang ada di Mesir. Lihat, mereka lagi ngapain itu? Kerja susah toh, bangun sebuah bangunan yang besar, tapi bukan milik mereka sendiri. Mereka dikerjakan dan tetapi disiksa di sana. Disuruh kerja keras, enggak dikasih makan, enggak boleh istirahat. Susah, mereka sedih. Oleh karena itu mereka berdoa dan Tuhan mendengar doa mereka. Nah, Daya. Nah, sekarang Tuhan itu menyuruh siapa untuk pergi ke Mesir? Musa. Musa, betul. Lalu Tuhan tuh bilang begini, karena itulah Tuhan itu datang mau membebaskan orang Mesir. Karena itu dia mengutus Musa untuk tugas ini. Ya, karena itu teman-teman, ternyata Tuhan itu mendengarkan doanya orang-orang Israel. Mereka berteriak, mereka minta tolong, mereka memohon kepada Tuhan dan Tuhan melihat. Ingat enggak? Kamu tahu enggak sih orang Israel itu di Mesir berapa lama sih? 400 tahun. Tuh.
Bayangin loh, 400 tahun itu mereka itu berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa meminta kepada Tuhan supaya bebas. Langsung dijawab dalam waktu setahun? Enggak. 2 tahun? Enggak. 400 tahun. Lama enggak? Lama banget. Lama banget. Tuhan tetap dengar enggak doa mereka? Tetap. Tetap. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa. Nah, Josephine pernah berdoa enggak sama Tuhan? Pernah. Setiap hari apa setiap Senin? Setiap hari. Setiap Minggu apa setiap Rabu? Setiap hari. Oh, setiap hari. Pinter kalau gitu. Kalau kamu berdoa, kamu yakin enggak kalau Tuhan dengar doamu? Yakin? Ada yang enggak dijawab? Masih belum. Kalau masih belum dijawab, kamu masih percaya enggak Tuhan pasti dengar doamu? Masih. Tuhan pasti akan jawab doamu? Pasti. Pasti. Nah, itu teman-teman. Nah, yuk kita akan dengerin, masih dengerin, jangan main dulu ya. Ayo sekarang kamu duduk lagi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ingat, Tuhan itu meskipun 400 tahun lamanya, ya, dan orang Israel itu sudah berdoa sampai jauh dan sangat lama. Bukan berarti Tuhan tidak dengar. Bukan berarti Tuhan tutup mata dan tidak melihat. Tuhan itu mendengar. Dan akhirnya Tuhan bertindak untuk orang Israel. Yaitu apa? Mengutus Musa untuk berangkat ke Mesir dan membebaskan orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Teman-teman, mungkin hari ini kamu punya doa sudah lama, tapi Tuhan kok kayaknya tidak dengar ya? Apakah betul Tuhan tidak dengar? Enggak, Tuhan dengar doamu anak-anak. Tuhan tidak seperti patung Baal, punya telinga tapi tidak dengar. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Oleh karena itu kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pasti mendengar doamu. Dan tunggu Dia untuk bertindak melakukan sesuai dengan doamu. Menjawab akan setiap doamu. Kenapa teman-teman? Orang Israel butuh 400 tahun loh untuk menunggu jawaban Tuhan. Mungkin kita harus menunggu 1 minggu. Bisa aja 1 bulan. Bisa 1 tahun. Bisa 10 tahun. Tergantung. Karena apa? Karena Tuhan tetap akan menjawab doa kita. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa. Masih ingat enggak ceritanya Lo Selili? Waktu kemarin ya 2 minggu lalu atau berapa minggu yang lalu. Tentang Abraham yang menanti janji Tuhan. Abraham tetap sabar untuk menanti jawaban Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan tepati janjinya. Tuhan pasti akan bertindak menolong kita. Karena itu teman-teman berdoalah senantiasa. Jangan takut. Tuhan pasti dengar doamu. Meskipun Tuhan tidak terlihat, meskipun Tuhan tidak ada di sampingmu, tetapi Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan menjawab doamu. Percayalah akan hal itu. Hari ini teman-teman, mungkin kamu punya doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan pasti akan jawab doamu. Nah, kita akan menyanyikan sebuah pujian ya, sambil kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat peduli. Banyak hal yang mungkin kamu tidak mengerti. Tuhan, kok Tuhan tidak jawab-jawab doaku sih? Tuhan, aku minta ini loh. Apa Tuhan dengar enggak ya? Tuhan itu tahu. Tuhan dengar. Dan Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan bertindak bagi kita. Ya, yuk kita nyanyikan lagu ini. Refrennya saja. Refrennya saja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Biar musik tetap menyanyikan pujian ini, teman-teman ayo kita berdoa. Hari ini Tuhan mendengar semua doamu teman-teman. Tidak ada satu doa yang tidak Tuhan dengar. Firman Tuhan berkata apa? Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjawab doa kita. Hari ini kalau anak-anak mungkin berpikir, Tuhan kok lama doaku tidak dijawab. Mungkin itu belum waktunya Tuhan untuk melakukannya. Kalau mungkin doamu hari ini sudah dijawab, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun teman-teman, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Allah yang mati, bukanlah sebuah patung. Dia Allah yang hidup, Allah yang benar-benar bisa mendengar doa-doamu. Keluhan orang Israel yang begitu lama Tuhan dengar, dan Tuhan bertindak dengan mengutus Musa kepada orang Israel. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang hidup. Allah yang selalu mendengar doa kami. Kalau hari ini ada di antara teman-teman kami yang merasa bahwa Tuhan itu tidak dengar doa kami. Kenapa? Karena Tuhan tidak jawab doa kami. Hari ini biarlah kami diteguhkan kembali agar kami percaya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengar setiap seruan kami. Dan Tuhan pasti akan melakukannya, bertindak sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman jangan lupa ya, ini adalah bahan dari SOAP teman-teman. Apa yang kamu baca, apa yang kamu renungkan, dan apa yang kamu akan aplikasikan di dalam hidupmu. Oke, kita akan masuk di dalam breakout room. Jadi teman-teman nanti jangan keluar dulu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ini saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan melalui guru-guru kalian. Dan bisa transfer melalui rekening gereja. Betul, tapi ingat harus dengan keterangan persembahan untuk sekolah minggu. Kita mau belajar memberikan terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mau pujikan kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya
seperti sungai di hatiku. Ya, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada pengumuman. Oh, bukan pengumuman. Ada ucapan ulang tahun untuk teman-teman kita. Kira-kira siapa ya yang berulang tahun dalam minggu ini? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nah, teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi teman-teman jangan keluar dulu. Nanti setelah doa berkat, kita akan masuk ke kelas kita masing-masing ya. Sebelumnya, mari kita mau pujikan doksologi. Semuanya bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, Teman-teman, kita akan berdoa. Mari kita tutup mata dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman kami yang berulang tahun pada minggu ini untuk Kinan. Tuhan juga memberkati akan papa mamanya supaya dia menjadi orang tua yang baik, yang mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan untuk bisa mendidik Kinan menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami mau belajar dengan sungguh-sungguh untuk percaya akan Tuhan yang sudah mendengarkan setiap doa kami dan Tuhan pasti akan bertindak sesuai dengan rencanamu. Kami serahkan, sebentar lagi kami akan berpisah dengan kelas kami masing-masing dan masuk di dalam sebuah acara yang baru. Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan memberikan berkat-Mu kepada kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu anak-anak mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sampai jumpa.